Uang-uang larangan AS, dikenal sebagai uang cadangan federal, adalah mata uang kertas yang dipakai di Amerika Serikat. Mereka dikeluarkan oleh Sistem Cadangan Federal, Sistem Perbankan Sentral AS. Antara 6 dan 7 miliar catatan larangan dicetak tiap tahun untuk memenuhi permintaan dan menggantikan catatan usang. Langkah awal dalam menciptakan dolar AS adalah pembuatan kertas. Serat katun dan linen berkualitas tinggi dicampur dengan hati-hati untuk menciptakan kertas yang tahan lama dan unik. Campuran khusus ini memberikan tekstur dan ketahanan yang berbeda kepada dolar AS, sehingga mampu menahan keausan penggunaan sehari-hari. Uang kertas termasuk dolar AS terdiri dari kombinasi pulp kayu dan serat kapas. Penyertaan pulp kayu memberikan kekuatan dan stabilitas yang diperlukan, sedangkan serat kapas meningkatkan daya tahan dan kualitas sentuhan nota. Selama tahap ini, tanda air dan utas keamanan juga tertanam ke dalam kertas, menambahkan lapisan keamanan tambahan. Sekarang cobakan kertas catatan pita tak tercetak dikenakan pengamanan ketat. Setelah kertas siap, proses pencetakan dimulai. Mencetak catatan pita adalah proses yang rumit. Tahap pertama adalah menyiapkan data grafis. Untuk ini, desainer grafis dan ahli cetak bekerja sama. Kertas khusus yang digunakan untuk ini dikirim dalam lembar individu. Sebelum catatan pita jadi meninggalkan printer, mereka menjalani lebih dari 10 langkah pemrosesan yang teliti. Yang proses dimulai dengan harga pencetakan offset, di mana cetakan latar belakang multiwarna diterapkan pada paten. Dalam proses pencetakan offset, kedua sisi kertas dicetak secara bersamaan, memerlukan presisi sempurna. Pada setiap langkah selama pencetakan offset, gambar yang akan dicetak pertama-tama dipindahkan dari pelat cetak ke selimut karet. Selimut ini mengaplikasikan tinta ke kertas dengan akurasi dan konsistensi yang luar biasa tinggi. Transfer tinta tidak langsung ini memungkinkan detail tajam, warna cerah, dan penyelarasan yang akurat. Pencetakan intaglio adalah salah satu tahap terpenting dalam proses pencetakan. Pelat cetak terukir yang memiliki desain dan garis tersembunyi dilapisi tinta. Setelah tinta diaplikasikan, permukaan pelat dibersihkan, hanya menyisakan tinta di area yang tersembunyi. Langkah ini memastikan bahwa tinta hanya tetap ada di garis dan desain yang diukir sementara permukaan pelat bersih. Saat kertas bergerak melalui mesin press, tekanan besar diterapkan pada pelat tinta. Tekanan ini memaksa tinta keluar dari garis-garis tersembunyi dan ke atas kertas, menciptakan tekstur terangkat dan desain rumit yang khas dari pencetakan intaglio. Tekanan yang diterapkan memungkinkan tinta menempel kuat pada serat kertas. Catatan band yang telah melalui proses pencetakan intaglio dan pencetakan lainnya dimasukkan ke mesin penomoran. Mesin dirancang untuk menangani dimensi spesifik catatan pita. Kombinasi huruf dan angka diterapkan menggunakan teknik pencetakan letterpress. Setiap nada band unik dan dapat dikenali dengan jelas. Dari langkah berikutnya dalam produksi adalah pengujian. Setiap detail catatan diperiksa. Inspektur terlatih memeriksa setiap catatan pita secara visual untuk mencari cacat fisik seperti sobek, noda, atau kesalahan cetakan. Inspeksi manual ini membantu mengidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi kegunaan atau penampilan nota pita. Di stasiun pemotongan, lembaran dipotong, memanjang dan melintang untuk membuat dolar jadi. Sekarang mari kita bicara tentang ukurannya. Denominasi paling umum, tagihan Sakurase berukuran sekitar 2,61 inci lebar. Uang kertas dolar AS berukuran sekitar 6,14 inci, sedikit lebih panjang dari rata-rata smartphone. Uang itu kemudian diikat menjadi tali. Roda metalis adalah kertas plastik yang menampung sejumlah uang kertas, biasanya 100 uang kertas per tali untuk denominasi rendah dan 50 uang kertas per tali untuk denominasi tinggi. Batu bata yang dibundel dimasukkan ke dalam wadah atau kotak yang dirancang untuk penyimpanan dan transportasi pita. Wadah sering terbuat dari bahan tahan lama dan mungkin memiliki fitur keamanan khusus seperti bukti gangguan, segel, atau mekanisme penguncian untuk memastikan integritas catatan larangan. Sekarang dolar bergerak melalui RDR. Dikawal oleh tim keamanan yang melindungi catatan sampai mencapai tujuan. Dolar AS yang baru dimasukkan ke ratusan ribu mesin uang di seluruh Amerika Serikat. Pada kecepatan yang mengejutkan sebesar 187,50 per menit. Mesin ini menghasilkan lebih dari 11.000 dolar per jam. Membayangkan besarnya produktivitasnya. Mari kita mulai dengan mengeksplorasi koin seperempat yang sederhana bernilai 0,25. Yang begitu sampai ke bank, toko, atau kantong orang, hal itu menjadi bagian penting dari transaksi sehari-hari kita. Yang mengejutkan, bahan yang dihasilkan hampir tidak memiliki nilai yang melekat. Dalam bidang koin, kita menemukan 3 jenis utama. Koin mata uang legal yang kita gunakan sebagai mata uang sehari-hari, koin emas yang dihargai sebagai investasi, dan koin kolektor yang dibedakan oleh keahlian yang indah dan signifikansi sejarahnya.
Koin itu benar-benar memiliki nilainya saat keluar dari mint. Ya, berbicara tentang mint, tahukah Anda bahwa mint Amerika Serikat menghasilkan rata-rata 3 juta per 4 per hari? Sosok yang mengagumkan dan menginspirasi memang. Di awalnya, koin pertama kali dicetak dari perak pada tahun 1790-an. Namun karena kelangkaan perak menjadi jelas pada tahun 1995, pemerintah Amerika Serikat memilih untuk beralih ke koin tembaga berlapis nikel. Proses pencetakan yang rumit dimulai dengan ekstraksi bahan baku dari tambang di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Tambang ini memastikan pasokan perak, tembaga, dan logam penting lainnya yang stabil. Gambar halaman bekas yang luas yang ramai dengan gunung tembaga daur ulang dengan sabar menunggu transformasinya. Melalui gaya ram hidrolik yang besar, logam yang dimurnikan mengalami peleburan dan paduan di mana logam yang diperlukan diperkenalkan dengan hati-hati. Di mint Amerika Serikat, koin menjadi hidup melalui komposisi unik yang terdiri dari 75% tembaga dan 25% nikel. Perjalanan gulungan logam ini berlanjut saat melewati mesin pewarna, dengan hati-hati memotong hampir 300.000 kosong koin per gulungan. Selama proses ini, sisa-sisa dipisahkan secara efisien untuk didaur ulang, memastikan kontribusinya di masa depan terhadap produksi koin. Kosong koin muncul dari mesin cutting die mirip simfoni cakram logam yang berlata seperti mesin slot. Sebuah lift dengan anggun mengangkut mereka dalam nampan-nampan kecil, siap untuk tahapan transformasi berikutnya. Namun, kosong koin ini bukanlah cakram logam sederhana pada tahap ini, tidak memiliki fitur yang membedakan, dan belum memiliki nilai 0,25. Meskipun ukurannya mirip dengan koin asli, mereka harus mengalami ujian yang ketat sebelum dapat mengasumsikan nilai monetarnya. Inilah yang terbaik untuk kosong koin, mesin hebat yang memberikan tekanan besar untuk mengangkat tepi kosong ini di sepanjang seluruh perimeter. Sedalam sekejap mata, kosong koin itu dengan elegan melewati saluran sempit, tampaknya menentang hukum visibilitas. Namun perjalanan koin kosong ini tidak berakhir di sana. Mereka sekarang menghadapi mesin press koin yang hebat, di mana palu menekan setiap koin kosong di antara dua pewarna. Satu dadu mengesankan desain dasar di satu sisi koin, sedangkan dadu lainnya didedikasikan untuk sisi belakang. Mesin press koin ini beroperasi dengan kecepatan yang luar biasa, menghasilkan 750 koin kosong per menit, setara dengan 140 cucum kumuli 10 koin per menit atau lebih dari $11.000 per jam. Saat koin tersebut muncul dari pers, seorang inspektur memeriksanya dengan cermat, memastikan bahwa wajahnya sejajar dengan sempurna. Jika bahkan satu koin gagal memenuhi standar, seluruh batch dibuang. Untuk mencegah koin yang rusak masuk sirkulasi sebagai koleksi, koin tersebut segera dihancurkan. Saat koin tersebut muncul dari pers, seorang inspektur memeriksanya dengan cermat, memastikan bahwa wajahnya sejajar dengan sempurna. Jika bahkan satu koin gagal memenuhi standar, seluruh batch dibuang. Untuk mencegah koin yang rusak masuk sirkulasi sebagai koleksi, koin tersebut segera dihancurkan. Namun ketika sampel terbukti sempurna, semua koin dengan gembira disimpan ke penghitung otomatis yang secara efisien mengisi kantong raksasa dengan 200.000 kuartal dengan total $50.000 yang luar biasa. Mengingat sejumlah besar koin yang diproduksi setiap hari, surplus koin dengan sabar menunggu gilirannya di dalam wadah, mencegah konter menjadi kewalahan.